balik lagi sama aku ya Semendeat. Aku di sini akan ngasih kalian tips and trik masuk di PT Bonapit dan juga PT Gede yang ada di daerah Karawang, Cikarang, Bekasi, Purwakarta dan juga Bogor. Nah, untuk kali ini aku akan ngasih kalian tips masuk di PT Taiwan Indonesia yang ada di daerah Jababeka di Cikarang. Nah, untuk PT ini dia tuh memproduksi kertas seperti kertas kado, kertas elektronik, kotak garmen, nah kayak gitu. Kotak kado, kotak garmen, sama kotak elektronik. Nah, PT ini juga membuka loker via email. Jadi untuk kalian yang pengen melamar ke PT ini, kalian boleh langsung meng-emailnya yang ada di web loker lain yang membuka. Tapi untuk kali ini PT Taiwan ini sedang tidak membuka loker. Biasanya dia membuka loker untuk operator produksi untuk wanita dan laki-laki dari umur 18 tahun sampai 24 tahun. Nah, PT Taiwan ini untuk tahapan tesnya itu ada 3. Yang pertama tes psikotes, yang kedua interview, dan yang ketiga medical check up. Nah, untuk pertama psikotes itu ada tes perkalian, nah sama pembagian. Nah, untuk tes perkalian ini tes perkalian dari 1 sampai 10. Apabila kalian jago atau mahir dalam perkalian dan perkalian, pasti kalian untuk tahapan tes lolos ini ada penilaian. Kalau aku nilai ya, kalau kalian jago berarti kalian bakal 100% lolos ke tahapan tes. Dan jangan lupa di sini juga nggak juga tes perkalian doang, tapi ada tes pembagian. Nah, apabila kalian lolos ke tahapan tes perkalian dan pembagian, kalian lanjut ke tahapan tes mata dan tes buta warna. Untuk tes mata ini seperti tes mata yang ada di medical check up. Kalian tuh kayak diukur, nggak diukur, jadi kalian tuh harus bisa lihat semisal ada huruf Z, Y, W dari yang terbesar hingga terkecil. Apabila kalian mata kalian tidak minus, berarti kalian bisa lolos ke tahapan tes berikutnya. Dan kalian juga jangan lupa ada tes buta warna. Dan tes buta warna itu nanti juga kalian akan dipilihkan kayak kotak gitu ya, kotak. Nanti kotaknya tuh semisal ada huruf 26, tapi 26-nya tuh nggak jelas karena warnanya tuh nyampur. Nanti kalian harus bisa membedakannya begitu. Untuk tes buta warna dan tes mata itu menurutku kalau kalian tidak minus, untuk tes mata tuh 100% kalian bisa lolos, dan untuk tes buta warna itu gampang, pasti 100% juga kalian bisa lolos. Nah, bila kalian telah lolos ke tahapan tes itu, nanti kalian lanjut ke tahapan tes interview. Nah, untuk interviewnya itu kalau untuk PT ini tuh ada HRD sama usernya. Nah, untuk kayaknya HRD doang deh, iya HRD doang. Nah, untuk HRD-nya tuh paling cuma ditanya motivasi, pengenalan diri, sama pengalaman kalian. Apabila kalian pernah berpengalaman, semisal kalian berpengalaman nih di bagian packing, kalian pasti bakal ditempatin daerah packing. Apabila kalian berpengalaman di operator produksi, kalian juga akan ditempatkan di operator produksi begitu. Apabila kalian pernah berpengalaman di admin nih, kalian langsung akan ditempatkan di bagian admin. Nah, untuk PT Taiwan ini terbuka untuk fresh graduate. Nah, lanjut apabila kalian lolos ke tahapan interview, lanjut kalian ke tahapan medical check up. Medical check up-nya PT Taiwan ini disediakan oleh PT Taiwan sendiri. Berarti kalian kalau semisal orang Karawang dapat panggilan di PT Taiwan, terus kalian harus medical check up. Biasanya kalian harus medical check up-nya itu di daerah klinik yang ada di daerah Cikarang. Biasanya di daerah Jababeka, di situ banyak sekali klinik. Nah, apabila kalian lolos ke tahapan medical check up, kalian langsung ke tahapan OJT atau tanda tangan kontrak. Nah, untuk tanda kontraknya ini sistemnya tuh kalau di Taiwan itu nggak magang tapi kontraknya tuh pertama 6 bulan. Apabila kalian bagus, nanti kalian dikontrak lagi 6 bulan. Nah, apabila kalian bagus lagi, nanti kalian dikontrak lagi 1 tahun begitu, dan seterusnya dikontrak terus ya. Nah, apabila kalian sudah lolos ke tahapan tes udah ditanda tangan kontrak, kalian langsung penempatan atau OJT. Nanti kalian diajarin tahapan tes di tahapan di Taiwan apa aja, job desk kalian. Nah, untuk kisi-kisi PT Taiwan itu sangat mudah. Kalian coba ke PT Taiwan melalui email, dan jangan lupa subjeknya juga harus mengikuti yang ada di webnya. Dan kalian jangan lupa mengirim email dari jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, sekian dulu dari aku untuk kisi-kisi PT Taiwan. Apabila kalian berminat, kalian boleh bisa melamar ke PT ini.
Sekian dulu dari aku, bye.